Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menampilkan sebuah video tentang materi iman kepada hari akhir. Penasaran gak sih sama video yang akan kita tayangkan? Yuk langsung aja kita cekidot! Anak, ayo sholat, Hasan nih. Saya mau pakai salat menyebut penting kayak menyebut sholat. Saya ayo sholat. Angka daunnya sholat. Dan aku buat pengertian apa sih itu hari kiamat? Yuk simak videonya. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Nah, ada juga pengertian hari kiamat menurut geologi, astronomi, dan fisika. Macam-macam kiamat. Yang pertama, kiamat suci adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, dan yang sering kita alami yakni kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 185. Orang kecelakaan, tolong. Kemudian yang kedua, kiamat kubra. Kiamat kubra adalah peristiwa yang amat besar karena saat itu dengan kudrat dan iradatnya semua semesta alam beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubra terjadi secara tiba-tiba dan akan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun dalil nabi yang terkandung di hari kiamat di dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sulsilatil ardu silsalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan apabila bumi mengeluarkan beban yang dikandungi. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum innas salsalatas saati syai'un yasir. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dan dahsyat. Quran surah Al-Hajj ayat 22. Ya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Saya mengambil penjelasan dari buku ini. Penjelasan beriman kepada hari akhir terletak pada halaman 31. Yang pertama, sebagai pemeliharaan diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan berakal. Kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlak atau akhlaku, karimah, dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya
egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini ada 10. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Yang keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, munculnya Dabbah atau binatang melata. Yang ketujuh, adanya kabut dan angin berhembus. Yang kedelapan, munculnya api. Yang kesembilan, terjadinya gempa. Dan yang terakhir adalah hancuran Ka'bah. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyar. Hasyar atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Yang keempat, Mizan atau timbangan. Mizan adalah timbangan amal. Yang kelima, surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenikmatan, keindahan dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Adapun neraka merupakan tempat terakhir, terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawarihil bahri kal a'lam iyasha' yusbihil riha fal yastabna rawatih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manusia paripurna. Nah, manusia paripurna adalah manusia yang tak hanya memiliki kapasitas dan keterampilan yang tinggi untuk pemenuhan diri sendiri dan golongannya, tetapi juga mensyukuri berkah kebinekaan dan menyertakan beragam kekuatan, siap menghadapi interaksi dan persaingan global yang semakin kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjadi manusia paripurna. Selanjutnya, nonton tayangan berikut ini. Jangan bohong. Sini. Wano. Astaga. Lama sekali. Jadi itu sama teman. Di sepak bola itu tidak boleh ada yang namanya pembulian, teman-teman. Harus saling menolong, membantu. Nah, sebaikan dulu, sebaikan. Lalu mau kau begini? Bukan begini, teman-teman. Untuk apa kau belajar kalau seumpamanya salah pendidikanmu selama ini? Nah, membuli itu bukan salah satu sikap pelajar, teman-teman. Dari mana sebaikan dulu? Ada baiknya kalau kita sebaikan. Sorry, pernah. Karena hatiku tersiksa jauh
banyaknya itu kejadian-kejadian ada nih gempa bumi, ada nih longsor, bahkan kematian yang terlalu banyak. Yo, astaga. Bagaimana nanti kalau kiamat kubra begini? Astaga, ini saja kiamat kecil. Nah, Masya Allah, mi dahsyatnya. Kenapa mi nanti? Itu Mila, seharusnya kita itu sebagai manusia perbanyak amal ibadah supaya toh nanti kalau meninggal bisa masuk surganya Firdaus. Nah ini juga terutama yang jarang sholat 5 waktu. Kewajiban itu teman-teman tidak boleh ditinggalkan, itu biar 1 kali saja itu waktu tidak boleh ditinggalkan. Kalau haid cepat-cepat mandi wajib kalau memang sudah bersih dirasa, yang menunda-nunda. Betul tidak? Betul sekali. Jangan juga cerita teman tak di belakang. Gosip Gosip. Nah, itu bisa jadi fitnah. Jadi itulah hasil dari video tentang materi kiamat. Nah teman-teman sekalian, semoga video ini dapat memotivasi teman-teman sekalian agar nantinya teman-teman bisa memperbanyak amal untuk menuju akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.